Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kerangka teori normatif komunikasi masa modern. Teori normatif tentang pers mengandung beberapa pandangan tentang harapan masyarakat terhadap pers dan peran yang seharusnya dimainkan oleh pers tersebut. Meskipun setiap bangsa cenderung menganut teori normatif tersendiri yang khas dan rinci, namun masih terdapat beberapa prinsip umum yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan berbagai konsep khusus yang dianut oleh berbagai bangsa. Dari dimensi sejarah, pertumbuhan dan perkembangan pers dunia, maka kita mengenal beberapa macam teori atau konsep dasar tentang pers, yang masing-masing mencerminkan sistem sosial dan sistem politik di mana pers itu berkembang. Four theories. Teori pers dibedakan menjadi 4 menurut Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Shakram pada tahun 1963, yaitu yang pertama ada teori pers otoriter, yang kedua teori pers liberal, yang ketiga teori pers komunis, dan yang terakhir teori pers tanggung jawab sosial. McQuail menambahkan 2 lagi teori, yaitu teori pers pembangunan dan teori pers demokratik partisipan. Teori otoriter, dalam teori ini pers berfungsi menunjang negara atau kerajaan dan pemerintah dengan kekuasaan untuk memajukan rakyat sebagai tujuan utama. Dalam sistem ini, sebagai individu kegiatannya sangat-sangat terbatas. Kelompok lebih penting dari individu, dan yang terpenting adalah negara. Oleh karena itu, pemerintah langsung menguasai dan mengawasi kegiatan pers. Akibatnya, kebebasan pers sangat bergantung pada kekuasaan raja yang mempunyai kekuasaan mutlak. Berdasarkan asumsi di atas, teori ini cenderung membentuk sistem kontrol yang efektif dan menggunakan pers sebagai alat penguasa. Prinsip utama dari teori ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pers selamanya harus tunduk pada penguasa yang ada. Kedua, kecaman yang tidak dapat diterima terhadap penguasa, penyimpangan dari kebijakan resmi, atau perbuatan yang menentang kode moral dipandang sebagai perbuatan pidana. Yang ketiga, wartawan atau ahli pers lainnya tidak memiliki kebebasan di dalam organisasi persnya. Selanjutnya, teori liberal. Sistem pers liberal ini berdiri pada abad ke-17 dan ke-18. Akibat perkembangannya, kebebasan politik, agama, dan kebebasan individu. Di dalam teori ini, para manusia pada dasarnya memiliki hak masing-masing secara alamiah untuk mengejar dan mengembangkan potensinya apabila diberikan iklim kebebasan untuk berpendapat menurut paham liberalisme. Manusia pada hakikatnya dilahirkan sebagai makhluk bebas yang dikendalikan oleh ratio atau akalnya. Kebebasan pers dalam teori libertarian, pers harus memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk membantu manusia dalam mencari kebenaran yang hakiki. Menurut teori pers liberal, tugas pers antara lain yaitu melayani kebutuhan hidup, ekonomi, politik, mencari keuntungan demi keberlangsungan hidup, menjaga hak warga negara, dan memberikan hiburan. Ciri-ciri pers yang merdeka: yang pertama, publikasi bebas dari berbagai bentuk penyingsoran, penertiban, dan pendistribusian terbuka bagi masing-masing individu tanpa meminta izin. Selanjutnya, berbagai jenis kecaman terhadap pemerintah, pejabat, dan partai politik tidak dapat dipidana, dan melindungi publikasi yang bersifat kesalahan yang berkaitan dengan opini dan keyakinan. Prinsip utama teori liberal menurut McQuail: yang pertama, tidak ada batasan hukum yang diberlakukan terhadap upaya pengumpulan informasi. Hal ini untuk kepentingan publikasi. Yang kedua, tidak ada batasan yang diberlakukan dalam impor atau ekspor atau pengiriman negeri. Yang terakhir, wartawan mampu menuntut ekonomi profesional yang sangat tinggi di dalam organisasi mereka.
Selanjutnya, teori komunis. Teori ini berkembang pada awal abad ke-20 sebagai akibat dari sistem komunis di Uni Soviet. Dalam sistem ini, mendasarkan diri pada teori Karl Marx tentang perubahan sosial yang diawali oleh teori dialektika Hegel. Sesuai dengan sejarah kelahirannya dan pertumbuhannya yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah ideologi komunis dan berdirinya negara Uni Soviet, maka teori pers ini lebih sering disebut dengan istilah pers totalitar Soviet atau pers komunis Soviet. Di dalam teori komunis ini, pers merupakan alat pemerintah atau dalam kurung partai dan bagian integral dari negara. Ini berarti bahwa pers harus tunduk pada perintah dan kontrol dari pemerintah atau partainya. Tunduknya pers pada partai komunis membawa arti yang lebih dalam, yaitu sebagai alat dari partai komunis yang berkuasa. Kritik diizinkan dalam pers, tetapi kritik terhadap dasar ideologi dilarang. Pers melakukan apa yang terbaik menurut pemimpin elit negara dan partai, dan apa yang terbaik bagi elit negara dan partai. Yang dilakukan pers untuk mendukung komunis dan negara sosialis merupakan perbuatan moral, sedangkan perbuatan membahayakan atau merintangi pertumbuhan komunis adalah pembuatan immoral. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Fabio. Selanjutnya, prinsip utama teori komunis. 1. Pers melayani kepentingan dari dan berada di bawah pengendalian kelas pekerja. Pers tidak dimiliki secara pribadi dan harus melakukan fungsi positif bagi masyarakat dengan sosialisasi terhadap norma yang diinginkan, pendidikan, informasi, motivasi, dan mobilisasi. Kemudian teori tanggung jawab sosial. Dasar pemikiran teori ini adalah kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Teori ini sering dianggap sebagai bentuk revisi terhadap teori-teori sebelumnya. Teori ini juga berasal dari sebagian besar laporan Komisi Hudgens yang diterbitkan pada 1947. Dari laporan ini dikembangkan pendapat betapa pentingnya peran pers dalam masyarakat modern seperti sekarang ini. Theodor Peterson dalam Rasmadi 1990 menjelaskan bahwa teori tanggung jawab sosial mendasarkan pada pandangannya kepada suatu prinsip bahwa kebebasan pers harus disertai dengan kewajiban-kewajiban dan pers mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat guna melaksanakan tugas-tugas pokok yang dibebankan kepada komunikasi massa dalam masyarakat modern seperti sekarang ini. Masyarakat dan publik berdasarkan prinsip yang disebut pertama memiliki hak untuk mengharapkan standar prestasi yang tinggi dan intervensi dapat dibenarkan untuk mengamankan kepentingan umum. Wartawan dan pers profesional bertanggung jawab terhadap masyarakat dan juga kepada majikan serta pasar. Adapun pasal 15, anggota Dewan Pers terdiri dari wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan, pemimpin perusahaan pers, dan tokoh masyarakat. Ketua dan wakil ketua Dewan Pers dipilih dan oleh anggota. Sedangkan pasal 17, masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. 2. Kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers. Yang selanjutnya menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional. Teori pembangunan. Titik tolak bagi teori pembangunan yang tersendiri tentang pers ialah adanya fakta beberapa kondisi umum negara berkembang yang membatasi aplikasi teori lain atau yang mengurangi kemungkinan maslahatnya.
Salah satu kenyataan adalah tidak adanya beberapa kondisi yang diperlukan bagi pengembangan sistem komunikasi massa, infrastruktur komunikasi, keterampilan profesional, sumber daya produksi dan budaya, audiens yang tersedia. Faktor lain yang berhubungan adalah ketergantungan pada dunia telah berkembang atas hal-hal yang menyangkut produk teknologi, keterampilan, dan budaya. Teori pembangunan. Satu hal yang paling menyatukan teori pers pembangunan adalah penerimaan pembangunan ekonomi itu sendiri, yang karenanya perubahan sosial dan seringkali pembangunan bangsa yang bersangkutan sebagai tujuan utama, yaitu untuk mencapai tujuan tersebut adalah kebebasan tertentu dari pers dan para wartawan tunduk pada tanggung jawab mereka untuk membantu pencapaiannya. Prinsip utama teori ini adalah pers menerima dan melaksanakan tugas pembangunan positif sejalan dengan kebijaksanaan yang ditetapkan secara nasional. Pers memprioritaskan isinya pada kebudayaan dan bahasa nasional, dan wartawan dan karyawan pers lainnya memiliki tanggung jawab serta kebebasan dalam tugas mengumpulkan informasi dan penyebarannya. Teori pers demokratik partisipan. Istilah teori demokratik partisipan merupakan respon dari kekecewaan terhadap partai politik yang ada dan dalam sistem demokratik parlemen, yang tampaknya telah tercabut dari akarnya sehingga menghalangi kemudahan keterlibatan dalam kehidupan politik dan sosial. Teori ini memberikan hak untuk berkomunikasi kepada seluruh warga negara. Prinsip utama teori ini, warga negara secara individu dan kelompok minoritas memiliki hak pemanfaatan pers, organisasi dan isi pers tidak tunduk pada pengendalian politik. Pers akan terutama untuk audiensnya, bukan untuk organisasi pers, para ahli atau nasabah pers tersebut. Kelompok organisasi dan masyarakat lokal memiliki pers sendiri dan komunikasi penting untuk diabaikan oleh para ahli. Sekian dari kelompok 5 dengan judul Kerangka Teori Normatif Komunikasi Masa Modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.